Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Salli wa sallim barik alaih. Sallim alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, bang kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah kita semua bisa duduk, berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah, yaitu di majelis ilmu, dan membicarakan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu masjid. Masjid itu dalam bahasa Arab artinya diambil dari makanun lis sujud, ismul makan, the name of place. Kalau ismul makan, ya kan, ismul makan, nama tempat, itu berarti ada sesuatu yang ditampungnya, ada sesuatu yang ditanggungnya, atau ada sesuatu yang sedang ditempatinya. Apalah tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meletakkan atau menyimpan diri di masjid. Kalau pakai bahasa IT, bahasa anak-anak komputer, maka yang sederhana itu, abang kakak ayah bunda yang rahmati Allah, masjid itu seperti motherboard. Masjid itu seperti motherboard. Sedangkan manusia itu adalah prosesornya. Sepintar-pintarnya prosesor, sehebat-hebatnya prosesor, tidak akan pernah berguna kalau diletakkan di tempat yang salah. Diletakkan di tanah, tidak bisa tumbuh dia. Diletakkan dalam kulkas, dia hanya dingin. Dimasukkan ke freezer, dia hanya beku. Prosesor itu hanya satu tempatnya, yaitu motherboard. Begitu diletakkan di motherboard, baru dia bisa berfungsi. Manusia hari ini itu persis kayak prosesor tadi. Ada yang Pentium 4, sekarang sudah Core i9 katanya, sudah i9, sudah pintar-pintar, sudah hebat-hebat, sudah cerdas-cerdas. Tapi nempelnya nggak nempel di motherboard, nggak meletakkan diri di tempat yang benar, maka manusia itu kepintaran. Akhirnya jadi ateis, jadi oportunis, jadi jangkis. Tuh. Saya akan bahas satu-satu. Abang, kakak, ayah, bunda, saya dapat bocoran dari tim Masjid Bilioner, katanya yang ikut PMB keempat nih banyak orang-orang pintar katanya. Banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang cerdas, banyak aktivis-aktivis kemasyarakatan, banyak orang-orang tokoh-tokoh yang cerdas-cerdas. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang dosen, ada yang rektor, ada orang-orang berpengaruh di bidangnya masing-masing. Tidak mengurangi takzim dan rasa hormat saya kepada panjenengan dan ayah bunda semua. Insya Allah saya melihat abang kakak ini adalah saudara saya, saudara muslim, saudara seiman, sama-sama umat Nabi Muhammad yang kita semua sama-sama mengharap ridho dan kasih sayang Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang punya kekuatan atau punya daya, kecuali daya tersebut terjadi terwujud atas izin Allah. Di Munzalan, di pondok kita, ada sebuah jargon, we are nothing, Allah is everything. Itu yang antum lihat di Masjid Bilioner, ada tulisan we are nothing, Allah is everything. Dari mana ngambil we are nothing, Allah is everything?
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalaulah selama ini kita dengar Qarun itu sudah kaya. Kalau dilihat di Quran, di surah Al-Qasas itu Allah berfirman bahwasanya, kata Allah, aku pernah menenggelamkan dan pernah memusnahkan manusia yang lebih hebat dari Qarun dalam mengumpulkan harta dan lebih kuat daripada Qarun. Kita pikir cuma Qarun aja yang hebat. Hari ini orang sombong-sombong dengan kepintarannya, orang sombong-sombong dengan hartanya, menganggap dirinya sultan dan seterusnya. Tahu nggak, sultan-sultan sekarang pakai sendal paling cuma 30 juta, 40 juta. Qarun itu pakai sendal emas. Belum ketemu saya ada sultan pakai sendal emas, paling makan stik pakai emas saja. Qarun itu sendalnya emas, gelasnya emas. Kunci dari perbendaharaan hartanya itu dibawa oleh puluhan orang. Kuncinya aja. Kayak gimana gemboknya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ayah, bunda, abang, kakak, we are nothing, Allah is everything. Ini sebuah antitesa, sebuah disclaimer, pembukaan, perkenalan sama saya, perkenalan sama kami, keluarga besar Masjid Bilioner. Kami ingin menyampaikan kepada ayah bunda semuanya, bahwasanya we are nothing, Allah is everything. Jangan pernah berpikir masjid itu besar karena kita. Itu adalah sebuah kebodohan yang amat sangat bodoh. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak jalan. Itulah kebodohan yang amat sangat. Untung ada saya, itu juga sama bodohnya. Kenapa? Karena masjid punya Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu untuk Allah. Kata-kata lillah, selama ini kita sudah sering dengar, kata-kata lillah artinya milik Allah dan untuk Allah. Tolong nanti panitia, Bangun dan tim dicatat besar-besar, dijadikan reminder. Begitu kita bilang, mengapa masjid? Jawabannya li'annal masjid lillah. Kenapa masjid? Kenapa peradaban besar dimulai dari masjid? Karena masjid milik Allah dan untuk Allah. Mana Ustaz dalilnya? Silakan buka Quran. Surat 72 ayat 18. Wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam asbabun nuzulnya diceritakan bahwasanya ada jin yang berkata, ya Rasulullah, berilah kami izin sehingga kami bisa menyaksikan sholat bersamamu di masjidmu. Jin itu pengen sholat bersama Rasulullah, ikut numpang bareng. Lalu turunlah kalimat wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah. Di situ terjemahkannya, kalau Quran terjemah yang mengartikan untuk Allah. Tapi lillah artinya milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau masjid punya Allah, takmirnya nggak boleh sombong. Kita ini DKM, katanya kan istilahnya kan, kalau di yang resmi kan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Tapi ketika Dewan Kemakmuran Masjid merasa masjid itu milik dia, maka dia DKM juga, Dewan Kehancuran Masjid. Dia melanggar ayat Quran, surat 72 ayat 18, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah dan untuk Allah. Kita yang membesarkan agama Allah di situ. Kita yang membesarkan nama Allah, wa rabbaka fakabbir. Yang dibesarkan itu nama Tuhanmu, bukan nama dirimu. Allahnya yang dibesarkan. Wa rabbaka fakabbir. Dan nama Tuhanmu hendaklah engkau selalu mengagung-agungkannya. Kalau ada orang ngurus masjid
yang tujuan utamanya adalah membesarkan namanya, membesarkan dirinya, maka dia melanggar ayat Al-Quran ini. Wa annal masajida lillah. Kita ini marbot, pelayan, khadim. Maka kalau ngerasa memiliki, kita sedang mengkorupsi haknya Allah. Wajar kalau masjidnya nggak kemana-mana. Wajar kalau programnya nggak jadi berdampak apapun. Jangankan menghidupi tetangga sekitar, menghidupi diri sendiri aja susah. Pasti ada yang salah. Demi Allah, pasti ada yang salah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah dan untuk Allah. Dikembalikan lagi izahnya. Dikembalikan lagi nama besarnya. Jadi yang lain-lain kecil. Udah teriak-teriak kok kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Allah Maha Besar. Orang masuk masjid bukan kagum sama keramiknya, bukan kagum sama kubahnya. Siapa yang ngajarin itu? Peradaban harta benda ini siapa yang ngajarin? Baginda Rasulullah itu bisa bikin masjid dari emas. Sangat bisa. Orang nikahnya aja pakai unta bermiliar-miliar. Kenapa dibangunnya pelepah kurma? Karena masjid bukan fisik. Masjid itu fungsi dan kontribusi. Sibuk kita berantem keran, sibuk kita berantem warna keramik, sibuk kita berantem kubah sampai 3 miliar, ngumumin saldo ratus-ratus juta, tetangga sebelah kelaparan, dosa, zalim. Nanti di hari kiamat dihisab Allah. Tahu nggak wa annal masajida lillah? Tahu nggak Pak? Tahu nggak Bu? Masjid itu milik Allah, bukan milik takmirnya. Kenapa dibuat ini? Kami bikin munzalan dari 2011, 2012. Ini kalau nggak didorong sama Kang Reddy dan kawan-kawan lain, nggak mau cerita tentang munzalan, karena ngerasa nggak pantas juga. Bukan Lukman yang hebat, nggak ada sama sekali. Orang bilang, wah asetnya ratusan miliar, kendaraan begini, gerakannya begini, masjidnya kecil dalam gang. Itu bukan Lukman yang hebat. Allahu Akbar walillahilham. Allah yang hebat dan segala pujiannya milik Allah. Orang dia ini punya dia. Wa annal masajida lillah. Maka begitu berdatangan mobil-mobil, berdatangan kendaraan-kendaraan, kami nggak tulis nama kami. Nggak ada tanya sama tim pengelolaan aset wakaf. Mobil-mobil itu diatasnamakan semua atas nama masjid. Lebih dari 60 mobil seluruh Indonesia. Pakai nama masjid. Yang dibesarkan stiker-stikernya masjid. Orang taunya munzalan, nggak tahu Lukman. Nggak banyak. Karena kata kiai saya, pemimpin yang hebat, kiai yang hebat, guru yang hebat, atau pengurus pesantren, kalau dalam hal ini konteks beliau bicara kiai, pimpinan pondok yang hebat itu kata beliau adalah pimpinan yang berhasil membawa nama pondoknya lebih terkenal daripada nama dirinya. Saya ulang, definisi kiai yang hebat menurut Kiai Syukri, almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi MA, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Beliau mengajarkan kepada saya, mengajarkan kepada kami, beliau mengatakan kiai yang benar adalah kiai yang pondoknya lebih terkenal daripada dirinya. Mungkin orang kenal Gontor, tapi mungkin nggak banyak yang kenal Kiai Syukri, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Wa annal masajida lillah, balik lagi. Masjid itu milik Allah. Gak usah kita cerita tentang peradaban, gak usah lagi kita cerita tentang, gak usah dulu ya, bukan gak usah dulu cerita peradaban atau mungkin mau menaklukkan Konstantinopel dan lain-lain. Kita dengan kita aja berantem. Satu sunnah katanya, satu nggak sunnah. Maunya sunnah tapi nggak mau berjamaah. Jadi jamaah nggak taat, jadi pemimpin nggak becus. Kalau rapat paling ribut, giliran suruh eksekusi nggak ada. Ini orang di Samudra Atlantik. Asal rapat masjid, usul. Ribut aja. Giliran eksekusi nggak ada. Ini orang namanya vokalis masjid.
Ribut aja. Kalau kata orang Pontianak, nyemak-nyemakkan. Makanya kita karena terlalu banyak omong dikasih masker sama Allah. Dah, jangan banyak omong kata Allah. Action aja, action. Platform pertama yang saya pengen sampaikan, usikum wa ya nafsi bitaqwallah wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan nyembah apapun selain Allah di dalam masjid itu. Siapa yang kita sebut-sebut? Siapa yang kita bangga-banggakan? Apakah dengan masuk ke masjid itu orang kagum sama bangunannya, kagum sama takmirnya, atau kagum sama yang menciptakannya? It should be. It should be. Seharusnya orang datang ke masjid yang dikagumi adalah yang menciptakan. Apa yang dia rasakan dalam masjid? Tenang. Apa yang dia rasakan dalam masjid? Bahagia. Apa yang dia rasakan dalam masjid? Keberkahan. Apa yang dia rasakan dalam masjid? Keistiqomahan. Ini bukan masalah karpet. Ini bukan masalah AC. Ini bukan masalah kubah. Ini bukan masalah porselin dari Italia dan seterusnya. No. Kita bukan bangun istana. Kita sedang bikin rumah Allah. Tapi boleh nggak Ustadz bikin yang bagus? Boleh. Tapi pastikan tetangga sekitar, samping kiri kanan masjid-masjid, itu bisa merasakan manfaat dari masjid antum itu. Waktu mau minta duitnya, semua teriak-teriak. Kami pengurus masjid menghimbau dan mengajak semua umat muslim-muslimat untuk membantu pembangunan masjid. Semua pada minta duit. Giliran udah dapat duitnya, dilarang tidur di sini. Siapa sih yang punya urusan ini? Coba saya mau tanya dulu. Bapak Ibu pernah lihat gak tulisan itu? Saya terakhir lihat tuh di Samudra Atlantik tulisan kayak gitu tuh. Dilarang tidur di sini tuh. Pernah nengok gak tulisan itu? Coba jawab, buka mic-nya. Ada yang pernah nengok tulisan itu nggak? Pernah Ustaz. Pernah Ustaz. Banyak Ustaz. Hampir di setiap masjid di Banyak Ustaz. Banyak Ustaz. Hampir di semua masjid tertulis. Dilarang tidur di masjid. kecuali masjid kami Ustaz. Masjid kami insya Allah dan ramah untuk anak. Misi kami bebas. Masih Ali Bahagia. Makassar. Ya, saya pernah diusir dari masjid. Jakarta Pusat. Habis Isya ketiduran. Sekarang tiduran di masjid. Boleh tidur Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, masjid Karena Saiful dimatiin Islam lampunya Pontianak Ustaz. aman Sholat. dari tulisan Pernah itu. ada Ustaz. Masjidul Albab Bekasi enggak Ustaz? Bekasi enggak boleh tidur di masjid. Anak-anak tapi ribut, Tat. Saya kira cuma saya aja yang lihat tulisan itu. Rupanya antum pada lihat semua. Ini isi hati umat. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar? Kita harus menyesuaikan diri dengan Quran atau Quran yang harus sama dengan maunya kita? Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Kita kan yang harus mencocokkan diri dengan Quran. Quran yang benar. Kita yang harus menyamakan diri. Nah, Allah bilang wa anal masajida lillah, masjid itu milik Allah, masjid itu untuk Allah. Kok jadi milik takmirnya? Saldo ratus-ratus juta cuma dipampang aja, dipapan. Ternyata pas di cross check uangnya nggak ada sama sekali. Pantas dia bendaharanya, dia ketuanya, dia penguasanya. Keceplosan saya. Saya yakin nggak ada di sini. Mana mau mereka ikut pelatihan kayak gini? Yang mau ikut-ikut nih ilaman rahimah Robbi aja. Saya kalau sebelum-sebelumnya tuh ngegas aja. Kawan-kawan bilang, Ustaz galak banget katanya. Iya, saya bilang, kan nggak bisa mereka mukul saya di Zoom ini. Kalau tablik akbar bisa dipukul saya. Kalau di Zoom mau pukul-pukul lah laptop sendiri tuh. Dan saya bilang nggak cari fans. Kalau yang udah pernah dengar kalimat saya atau udah pernah dengar kajian saya udah tahu.
Langsung bilang, siapkan sabuk pengaman. Siapkan sabuk pengaman, karena ada goncangan-goncangan. Ayo bangun muslimin muslimat. Ayo bangun orang-orang baik. Kenapa kejahatan merajalela? Karena orang baik pada diam. Bangun, bergerak. Dari mana kita bergerak? Dari masjid. Baginda Rasulullah melihat kemungkaran di Mekah. Melihat kejahatan di Mekah merajalela. Nungguin Abu Jahal sholat. Enggak tobat-tobat. Enggak sholat-sholat. Oh, kata Rasulullah, tak bisa nih kalau bahasa Melayunya. Kalau nunggu Abu Jahal sholat, enggak maju-maju Islam nih. Pindah, hijrah. Ada bahasa Jawa itu kan, pertama ngalah. Ya kan? Yang kedua, kalau nggak mempan ngalah, yang ngalih. Pindah tempat, hijrah, move on. Antum udah tahu masjidnya, pengurusnya keras kepala. Udah tahu memang dikasih tahu. Kan gini, anta itu kamu laki-laki. Anti itu kamu perempuan. Antum itu orang yang lebih dihormati atau dalam jumlah banyak. Di Indonesia budaya kita antum itu untuk orang yang lebih tinggi. Tapi kalau dikasih tahu nggak mempan-mempan, dikasih tahu nggak mau dengar, namanya antu. Coba diulang. Apa namanya? Bang Gun sama Bang Haji izin lah ya. Sesi pertama ini langsung gas aja lah. Saya udah mau nahan-nahan, nggak bisa, udahlah biarin aja lah. Kalau nggak apa-apa tinggal left. Ayo silakan left. Nambah terus, Ustaz. Saya berharap ada yang left gitu. Nggak usah dengerin aja. Ya kan? Aneh banget. Dia yang salah, dia yang marah. Dia yang salah, dia yang marah. Pantas sulit banget itu uang bergerak. Pantas sulit banget uang itu keluar. Dia sama dia yang makainya. Ini aib. Saya nggak mungkin ngomong di sosmed. Ini aib internal kita sesama muslim. TST, tahu sama tahu. Kenapa kok sulit banget ngeluarin duit? Oh, rupanya begitu cara mainnya. Post power syndrome. Dulu mantan kepala dinas, mantan kepala ikan, entah kepala-kepala apalah tuh. Resign, pensiun, ngurus masjid. Ya kan? Kebiasaan pegang anggaran. Masjid difungsikan kayak institusi pemerintahan. Masjid difungsikan kayak ini punya Allah, bos. Umat itu nyumbang, umat itu berinfak, uangnya balik lagi ke umat lagi, dirasakan manfaatnya. Masjid antum megah meriah gitu. Antum kalau ada waktu datang nanti ke Munzalan, lihat. Yang katanya asetnya miliar-miliar, asetnya sampai ratusan miliar, antum lihat bangunannya Munzalan. Sedih antum lihat bangunannya. Nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang mahal-mahal. Sangat biasa. Karena kita belajar yang penting dari sebuah masjid adalah fungsi dan kontribusinya. Di mana-mana teman-teman, mayoritas yang mendominasi. Lalu kalau ada minoritas, kalau mayoritasnya nih beriman, maka yang minoritas jadi terjamin. Tapi kalau yang minoritas ini adalah muslim, biasanya kegencet, atas izin Allah. Pegang satu prinsip, wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. We are nothing, Allah is everything. Atas izin Allah, masjid kita di Munzalan yang kecil dalam gang 11 meter, 10 meter kali 17 meter itu minoritas. Hanya 9 rumah yang muslim. Hanya 9 rumah yang muslim. Sisanya sekian ribu rumah di kompleks ini, semua non-muslim. Tapi atas izin Allah, atas izin Allah. Atas izin Allah. Masjid kami yang kecil 10 meter kali 17 meter itu justru yang mengayomi non-muslim yang sekian rumah itu. Allahu Akbar. Kita yang ngasih mereka buah, kita yang ngasih mereka makan, kita yang kasih beras tiap bulan. Masjid minoritas ngasih beras untuk orang mayoritas. Teman-teman saudara-saudara kita Tionghoa. Lah ini masjid megah luar biasa, waktu minta sumbangan pada narik-narik semua, giliran udah jadi masjidnya,
Imamnya balik badan, begitu orang biasanya sawu sufu vakum, luruskan dan rapatkan saf. Saya ini pengalaman saya pribadi, saya nggak sebut nama daerahnya di mana. Begitu saya bawa anak saya waktu itu lagi belajar ngajakin anak-anak ke masjid, begitu balik badan imamnya bilang, kepada ya jamaah yang membawa anak silakan sholat di luar. Ngeri nggak? Kayak gimana rasanya? Kan nggak mungkin saya bilang saya nih ustadz nasional gitu, nggak mungkin. Ketakutan. Akhirnya saya sholat aja, dimana saya hadapin. Nggak berani juga dia rupanya. Saya bilang sedihnya saya kayak gini nih. Tadi barusan dapat laporan teman-teman. Kecapean, lagi PPKM, lagi apa, numpang istirahat di masjid. Belum baring, baru mau duduk aja. Langsung diusir. Jangan di sini, jangan di sini, karpetnya kotor nanti. Kalau sempat saya lah yang dihadapi itu. Tapi ya udahlah. Kalau nggak bisa ngalah, ngalih. Kalau masjid-masjid yang ada nggak bisa bikin antum bikin surau aja udah. Karena di mata Allah semua masjid. Kullu ardin masjidun ilal hammam wal makbar. Itu kenapa saya menyarankan antum kalau nggak bisa ngurus masjid yang atau nggak mampu dan nggak bisa bikin perubahan di tempat yang ada, udah pindah. Anggap aja itu Mekah, antum pindah ke Madinah, ke Yathrib dah. Cari tempat, kata orang tuh jin buang anak. Kang Randy itu bikin masjid di Karangjoang, ujung jalan, udah ujung aspal habis, udah mentok-tok kebun karet, atas izin Allah bergerak juga. Kenapa? Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Nggak bisa juga, ya udah bikin mihrab aja dulu. 3 meter kali 5 meter. Kenapa? Ada keberkahan dalam masjid. Kenapa harus bikin masjid? Baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yang dibangun pertama kali masjid. Siapa yang nyuruh bikin TPA dulu? Siapa yang nyuruh bikin sekretariat dulu? Siapa yang suruh bikin yayasan dulu? Bikin masjid dulu. Apakah boleh Ustadz nanti bikin yayasan, bikin apa? Ada ilmunya, tenang, sabar. Tapi mindsetnya nomor 1 yang dibangun adalah masjid. Masjidlah yang nanti punya TPA, masjidlah yang punya amal usaha, masjid yang punya bisnis travel, masjid yang punya perusahaan, masjid yang punya PT, masjid yang punya Baitul Mal, masjid yang punya gedung, masjid the real owner-nya. Kita bernaung di bawah masjid. Begitu konsepnya Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah. Wa annal masajida lillah. Kenapa masjid punya Allah? Kalau saya jadi karyawan, misalnya contoh nih ya, ada Pak Miftahul Huda, Iskandar Miftahul Huda. Misalnya beliau ini bos saya, lalu beliau bilang, "Hai Lukman, berangkat ente." Berangkat, siap, bos. Tapi saya nggak punya uang untuk berangkat tiket pesawat. Kata beliau, ente berangkat untuk perusahaan saya. Maka semua biaya pesawat, tiket penginapan saya semua yang tanggung. Kata beliau begitu. Kenapa beliau yang menanggung? Karena saya berjalan melakukan perjalanan dinas atas nama perusahaan. Kalau manusia dengan manusia saja sudah di backup, sekarang pertanyaannya, masjid ini punya siapa? Terus kita mau bergerak atas nama siapa? Atas nama diri sendiri atau atas nama Allah? Atas nama Allah. Maka semua kebutuhan pasti Allah yang cukupkan. Kami dulu nggak dikenal juga. Sampai ada orang bilang, ini siapa yang mau sholat di masjid ente itu? Mana ada orang Sungai Raya Dalam yang mau sholat di situ? Betul, omongan itu dikabulkan Allah. Karena yang hari ini sholat di Munzalan, orang Bogor, orang Bandung, orang Jogja, seluruh Indonesia hari ini dengan izin Allah. Orang Sungai Raya Dalam malah jarang. Karena memang kiri kanannya non-muslim. Lah antum-antum ini datang dari seluruh Indonesia ini siapa yang nyuruh? Ngapain belajar sama masjid kecil dalam gang? Bukannya masjid antum lebih hebat, lebih besar? Inilah karunia Allah, ini kuasa Allah. Hadza min fadli Rabbi. Lukmannya hebat, Bung Benny-nya hebat. Enggak sama sekali. Demi Allah, enggak hebat sama sekali, enggak pintar sama sekali. We are nothing. Enggak ada apa-apanya. Terus ngapain Ustadz? Kami hanya membesarkan nama Allah. Ternyata dengan izin Allah, kami pun keseret juga. Kami bantu masjid-masjid lain, kami bantu pondok-pondok lain, kami bantu pergerakan-pergerakan lain atas izin Allah. Kami pun dibantu sama Allah.
Benarlah janji Allah itu, intan surullaha yansurukum. Peradaban besar dimulai dari masjid. Minal jami ilal jami'ah. Nanti ada Kiai Syahid, ada Kiai Rendi, ada teman-teman yang di sini membersamai, semua itu testimoni. Pesan saya buat yang mau memulai peradaban ini, otaknya disimpan dulu di rumah, gerak dulu. Kok nggak pakai otak, Ustadz? Iya, pakai iman, pakai hati. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nomor 1, pakai iman, pakai hati. Yu'minuna bil ghaibi. Di awal-awal Allah sudah ingatkan. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa sih orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kami dulu di Munzalan memulai itu sudah ngayal, nanti kita bikin begini, nanti kita bikin gini. Yang kita tunjuk rumah orang semua. Sampai pernah kami mau beli rumah di depan Munzalan yang sekarang jadi pusat dakwah. Waktu saya dengan Bang Nur datang ke pemilik rumah, itu mau nawar rumahnya, nanya, Pak, berapa harga rumahnya? Tahu jawabannya? Kalian masjid emang mampu beli rumah saya? Begitu pertanyaannya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya kan? 3 minggu lunas itu rumah 550 juta. 3 minggu, 3 weeks. Itu Allah nunjukin kebesarannya. Allah nunjukin kemahakuasaannya. 3 minggu lunas, bingung. Sampai hari ini orang yang nggak mau nunjukin dirinya. Nggak mau nemuin kita. Malu mungkin. Pernah salah ngomong. Emang kalian mampu beli rumah saya? Allah tersinggung mungkin. Allah marah. Wah, ini Kang Randy hadir. Allah tersinggung, Allah marah. 3 minggu dilunaskan. Untung orangnya nggak dipanggil sekalian. Katalah sinilah kau, katanya, nggak usah hidup di dunia ini. Kalau dipanggil selesai. Ayah, bunda, bapak, ibu yang rahmati Allah, jangan macam-macam sama masjid. Salah-salah ngomong lewat kita. Tapi kalau antum tulus, ikhlas lillahi ta'ala berbuat di masjid ini, nyusun sendal, nyikat WC, ngelap kaca, memakmurkan programnya, berkhidmat sungguh-sungguh, ya kan? Allah dan para malaikatnya pasti turun tangan membantu dan menyelesaikan semua urusan. Nggak usah antum cerita, nggak usah antum bilang-bilang, saya lihat wajah antum aja tahu, antum-antum yang ikut ini banyak masalah, betul nggak? Ada yang hutang lah, nggak apa-apa Pak. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang bingung dengan PPKM, ada yang sedang punya masalah ini, masalah itu. Nggak ada masalah. Karena sesusah-susahnya kita ada yang lebih susah Pak. Sesusah-susahnya kita ada yang lebih susah. Yang hutangnya lebih besar banyak Pak. Tenang aja. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah, semua bisa bangun masjid. Semua bisa bangun masjid. Semua bisa jadi ormas, orang masjid. Ikut berkhidmat. Yang di Balikpapan ada masjidnya Kang Randy, merapat. Kalau kita nggak bisa bikin sesuatu, maka kita besarkan yang sudah ada. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita nggak bisa bikin sesuatu, maka ikutlah membesarkan yang sudah ada. Wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Ingat-ingat, masjid itu milik Allah. Dan siapapun yang terlibat dalam menolong agama Allah ini pasti ditolong oleh Allah. Memang nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Allahu Akbar. Memang nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Siapapun yang hari ini merasa sedang punya masalah, merasa sedang perlu pertolongan Allah. Yuk, siapa yang di sini perlu pertolongan Allah? Ada di sini? Ada nggak? Angkat tangan aja atau lambaikan tangan. Ada nggak yang lagi perlu pertolongan Allah? Banyak.
Mana yang sekarang dalam kondisi urgent, amat sangat perlu pertolongan Allah, mana? Ada nggak? Kasih jempol di itunya, ada? Oke. Saya mau nanya, mau ngasih tahu sama antum. Masih mau pakai cara lama atau mau pakai cara baru? Mau pakai cara lama. Antum sudah puaskan salto-salto, udah puaskan jungkir balik, udah puaskan pakai konsep ini, konsep itu, manajemen ini, manajemen itu, coach sana, coach itu, udah puas kan? Masih mau pakai cara itu juga? Keledai aja nggak mau masuk lubang 2 kali. Masa manusia pintar kayak antum masuk lubang 2 kali? Udah tahu nggak berhasil, masih aja dicoba. Udah tahu nggak berhasil, masih aja dicoba. Mau cara baru? Balik ke masjid, bos. Hai para Pentium. Hai para prosesor yang pintar-pintar. Profesor Dr. LCMA. Hai orang-orang pintar, back to masjid, balik ke masjid. Sujud, letakkan kepalanya di sejadah. Cukup-cukuplah jadi orang pintar, cukup-cukuplah salto-salto itu. Cukup-cukup konsep-konsep bisnismu yang kau pelajari nggak pernah kau praktekkan itu. Back to masjid, BTM. Ayo kita hidupkan masjid. Masjid yang seperti apa? Nanti kita belajar sama-sama. Ini baru pembukaan. Why masjid? Kenapa masjid? Dan yang terakhir sebagai penutup, saya pengen kasih tahu. Masjid itu punya nama lain. Nama lain dari masjid adalah Baitullah. Apa nama lain dari masjid? Baitullah. Bait artinya makanun lirruju', tempat untuk kembali. Jadi kalau digabung jadi satu, Baitullah, tempat orang kembali kepada Allah. Ustadz, saya banyak tato. Oke. Ustadz, saya banyak dosa. Tidak ada masalah. Ustadz, saya dulu berlimang aib dan segala macam. Maafi muskilah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Nah, masjid harus ramah. Allah saja menerima taubat. Mohon maaf ya, sorry itu saya pelacur, ngasih minum anjing. Masuk surga. Betapa rahman rahimnya Allah tuh luar biasa. Lah kenapa kita jadi hakim di muka bumi ini? Ngelihat penampilan orang jadi sangar. Siapa sih yang ngajarin masjid galak-galak itu siapa? Siapa yang ngajarin masjid jahat-jahat itu siapa? Tahu kan cerita Rasulullah sampai kedatangan orang-orang itu sampai kencing dalam masjid. Umar geram aja. Rasulullah bilang jangan. Nggak ada lah yang kencing dalam masjid. Cuma numpang istirahat. Siapa tahu dia lagi berantem sama istrinya. Siapa tahu memang lagi diusir dari kontraannya. Kalau masjid itu nggak jadi tempat untuk dia kembali ke Allah, maka jangan salahkan dia kembali ke tempat maksiat. Karena di tempat maksiat terbuka lebar. Lihat tuh anak-anak main game. Baru datang aja kita masuk mall. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Oh tempat belanja, duit kita dikuras. Luar biasa ramahnya sama kita. Ini rumah Allah, tempat Allah, galak-galak. Saya ngalamin itu. Baru angkat tangan berdoa, habis sholat isya, mati udah lampunya. Berdehem-dehem pengurusnya. Saya kira antu, rupanya manusia. Keceplosan. Saran saya yang nggak kuat-kuat dengerin, kalau pas materi saya mendingan jangan dengerin gitu aja. Antum tersinggung, antum kan pintar, antum kan orang hebat. Kalau saya ini orang bodoh, ngomong apa adanya aja. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Bukan milik takmirnya. Kita bilang kita DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, jangan-jangan kita Dewan Kehancuran Masjid. Tapi ngadapin yang kayak gitu-gitu gimana Ustaz? Harus marah-marah, temperamen perang, terus tembak gitu? Enggak. Sabar-sabar. Kalau kata orang Melayu, orang Pontianak, benda gini mau tenang. Sabar-sabar, tebal-tebal telinga untuk menghadapi vokalis-vokalis itu. Yang kerjanya ribut-ribut aja. Kalau rapat dia paling berisik. Dia paling banyak usul. Giliran eksekusi nggak ada. 1-2 orang aja vokalis-vokalis itu. Memang Allah takdirkan manusia itu ada. Tersebar luas di seluruh muka bumi. Sekali lagi saya bilang, manusia itu dikasih Allah tugas tersebar luas. Memang untuk ganggu keikhlasan kita. Biarin aja. Dia akan abadi sampai hari kiamat. Makhluk-makhluk kayak gitu tuh ada. Kalau nggak ada mereka, nggak seru juga dakwah kita ini. Biarin aja lah.
kasih dia makan, atau cabai mulutnya, kasih ayam geprek level 200 gitu. Mohon maaf ya ayah-ayah yang mungkin nggak biasa dengar materi-materi kayak gini. Saya nggak marah, cuma gemes saja. Tapi lihat wajah-wajah antum nih, ya Allah, Robbi. Saya tahu antum nih orang-orang baik, semuanya orang-orang ikhlas. Saya berdoa sama Allah, wasilah antum-antum ini ada titik terang, ada titik cahaya di kampung halaman masing-masing. Di kampung halaman antum nanti akan lahir masjid-masjid yang diridhoi Allah. Masjid usisa ala taqwa, masjid titik cahaya, masjid sebagai pusat kebaikan, masjid untuk tempat kembali. Dan nanti ketika di padang mahsyar, orang-orang di sekeliling masjid tempat antum berbuat hari ini bersaksi di hadapan Allah, ya Rab, kami kembali ke masjid wasilah fulan, wasilah bapak ini, ya Allah, mereka yang ngajak kami makan, mereka ngajak kami menginap, mereka yang bikin desain masjid kami, mereka yang bikin programnya, ya Allah, selamatkan orang itu, ya Allah, beliaulah yang ngajak saya kembali ke rumahmu, ya Rab. Allahu Akbar. Wahai orang-orang baik, bangun. Wahai orang-orang baik, ayo bergerak. Wahai orang-orang baik, ayo berbuat. Yuk kita turun sama-sama. Ada satu orang, ada dua orang. Sabar-sabar. Perjuangan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Saya yakin dan sangat percaya. Di Indonesia, negara yang tanah air yang kita cintai ini, masih banyak orang-orang baik. Masih banyak orang-orang soleh. Masih banyak orang-orang taat. Masih banyak orang-orang yang peduli. Maka antum ikut dalam kajian kali ini di Masjid Enterprise ini, saya yakin insya Allah negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dimulai dari masjid. Allahu Akbar. Itu yang bisa saya sampaikan di mukaddimah kali ini. Bukan itu saja, itu dulu. Sebagai pembuka, semoga kita semakin semangat, semakin ikhlas, semakin tulus, semakin lillahi ta'ala. Yang sudah ikhlas semakin ikhlas, yang sudah sungguh-sungguh semakin sungguh-sungguh, yang sudah semangat semakin semangat. Bahwasanya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Sempurna balasan dari Allah. Ayo abang kakak, ayah bunda, keikhlasanmu pasti diganggu. Tapi engkau jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, terakhir ada statement saya, ini statement wajib di penutup acara. Saya selalu mengatakan, kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti dibalas oleh Allah sempurna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap semangat abang kakak, ayah bunda yang hari ini sedang berjuang. Saya tahu antum sedang punya masalah. Saya tahu antum juga sedang tidak berkelebihan atau berkecukupan. Saya tahu antum mungkin juga sedang perlu pertolongan Allah, sedang kekurangan tapi memikirkan orang lain, sedang kekurangan tapi mau membantu orang lain. Antum sendiri saja susah untuk makan pribadi, mungkin mikirkan orang lain untuk makan. Yakinlah dan percayalah, sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan, dibalas Allah dengan balasan sempurna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jazakumullah ahsanal jaza. Tetap semangat orang-orang baik, tetap bergerak. Karena kalau orang-orang baik diam saja, orang-orang baik nggak mau bergerak dari masjid, maka yang nanti akan menguasai masjid dan merajalela adalah orang-orang jahat. Ayo orang-orang baik bersatu. Ayo orang-orang baik bergerak. Ayo orang-orang baik turun ke lapangan. Yang lain cari panggung, yang lain cari kursi. Kita cari masjid. Kita cari dapur, cari beras, kasih makan, bantu orang, lihat samping kiri kanan, ayo peduli, bagi-bagi makanan, bagi-bagi buah, bagi-bagi tenaga, bagi-bagi kebaikan. Allahu Akbar. Siap semuanya? Allahu Akbar, siap.
Masya Allah. Siap. Siap. Wajib siap Ustaz. Akbar. Siap, bismillah. Siap. Serah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ustaz. Tetap semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Subhanallah. Mudah-mudahan Halo Ustaz. Allah Akbar. Allah Akbar. Syukron kasih. Mudah-mudahan niat baik kita, cita-cita kita, semangat kita ini dicatat Allah dan para malaikatnya sehingga nanti kita di umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah karena kita sedang meniru Rasulullah. Kenapa masjid? Karena masjid milik Allah. Kenapa masjid? Karena masjidlah yang dipakai oleh Rasulullah sebagai instrumen untuk memulai peradaban. Kalau ditanya, kenapa kau pakai masjid? Karena Allah perintahkan masjid. Kenapa kau pakai masjid? Karena Nabi Muhammad SAW menggunakan masjid. Saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap memulai dari masjid. Siap. Allah siap. Bismillah ya. Bismillah. Nah, ini baru sesi 1, baru mulai, masih panjang, tenang-tenang, sabar-sabar. Oke, ini baru pembukaan. Mudah-mudahan nggak kapok. Pasti ada salah di mulut saya. Pasti ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya sudah coba tahan-tahan, tapi semangat nggak bisa juga. Saya dari subuh tadi lihat, Bang Gun tahu nih, baju saya belum ganti. Dari subuh, kalah-kalah ngantor. Tadi kalau yang nonton SMK, saya pakai baju putih, pakai jas hitam. Sampai sekarang masih. Jam tangan apa semua masih belum ganti. Alhamdulillah izin Allah. Alhamdulillah izin Allah. Dikasih Allah waktu. Jangankan keluar kota, keluar gang aja udah enggak. Enggak keluar gang 1 hari. Masjid, rumah, Masya Allah. Zoom, ya kan, konsolidasi internal. Bang Gun tahu saya di rumah kayak apa, di pondok kayak apa. Ya mudah-mudahan lelahnya kita bernilai lillah. Insya Allah bersama kita bisa, bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, semua bisa bangun masjid, semua bisa jadi orang masjid, dan semua berhak dapat pertolongan Allah kalau kita mau memulainya dari masjid. Allahu Akbar walillahilham. Terima kasih semuanya ayah bunda, Bang Gun, Bang Sukma, dan semua teman-teman. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berkah selalu Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Bapak Ibu, Masya Allah masih tetap bertambah, semakin ramai. Ini kalau dikalikan jamaah masjid masing-masing 5, Insya Allah ini ada 1.000 ya, 1.000 ormas yang hari ini bergabung bersama kita. Tadi beberapa poin kata kunci yang sudah disampaikan oleh Ustadz malam hari ini baru pembuka ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah di hari Rabu kita akan belajar lagi bersama Ustadz Uthman. Jadi ini temanya masih tentang spirit ya, mengapa masjid. Nanti masjid yang seperti apa yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Uthman nanti akan lebih detailnya akan dibahas di sesi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, intinya tadi masjid punya Allah dan untuk Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya, we are nothing, Allah is everything. Jadi nggak usah pakai otak, ya. Kalau nggak pakai otak, pakai apa? Pakai hati, pakai iman. Mudah-mudahan kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Demikian tadi penyampaian dari Uthman. Mudah-mudahan nanti Ustadz masih ada waktu. Tadi ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat. Pertanyaannya, bolehkah gerakan baik ini dimulai atas nama masjid? Meskipun secara fisik belum ada masjidnya, masih bentuk rumah Quran, Ustaz. Nah, jadi ini menarik sekali karena banyak juga teman-teman ini yang mau memulai gitu kan. Nah, jadi memulainya dengan nama masjid, tapi masjidnya belum ada, Ustaz. Mungkin sudah ditulis gitu masjid, tapi belum ada secara fisik. Jadi mereka bergerak dengan nama masjid.
Mohon maaf ini karena kondisi di sini Pontianak hujan deras Bapak Ibu, jadi mungkin agak suaranya kurang jelas. Mungkin saya akan buka untuk sesi pertanyaan. Tadi itu pertanyaan pertama Ustadz terkait dari salah satu peserta. Jadi memulai gerakan baik ini atas nama masjid, meskipun secara fisik belum ada masjidnya, masih bentuk rumah Quran. Ustadz, kira-kira mau langsung ditanggapi atau kita buka sesi diskusi dulu, tanya jawab lagi Ustadz? Kita langsung jawab aja. Jawab, Ustaz. Beberapa gerakan di Munzalan itu langsung di atas namakan masjid, walaupun mungkin masjidnya belum ada. Tapi bedanya adalah di mindset, cara berpikir. Kalau orang menjadikan masjid sebagai target, kita yang belum punya masjid, itu diniatkan sebagai doa. Kalau orang tanya, mana masjidnya? Belum ada. Di mana tempatnya? Belum. Tapi kami sudah niat, sudah azam, gerakan ini bernaung di bawah masjid. Nah, atau rumah Quran yang antum miliki itu nanti bernaung di bawah masjid. Bikin musola, saya bilang, bikin surau 3 meter kali 5 meter, 3 meter kali 3 meter. Yang penting sholat 5 waktu dilakukan di situ. Nggak ada sholat Jumat. Kenapa? Nanti saya juga akan bahas. Biasanya masjid itu dianggap ancaman kalau bikin baru. Kenapa? Otak orang itu macuan, profit. Masjid sama dengan Jumatan, Jumatan sama dengan duit, duit sama dengan omset. Kalau ada yang bikin masjid baru, berarti itu mengurangi jatah masjid saya. Tapi pakai dalilnya dalil fikih. Oh, dalilnya begini, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh itu. Panjang kali lebar alasannya. UUD, ujung-ujungnya duit. Makan nasi di Samarinda, basi dah. Bukan kita tak tahu alasannya. Sip. Nah, bismillah. Jadi kalau orang tanya, mana masjidnya? Belum ada. Mana tanahnya? Belum. Tapi kami bergerak aja dulu atas nama masjid. Doakan semoga segera terwujud. Gitu aja ngomongnya. Ya, Ustaz. Insyaallah kita beri kesempatan untuk yang bertanya secara langsung. Ini ada Pak Ali Rahman. Silakan dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik Ustaz ya, seperti yang antum sampaikan ini seperti apa, membuka wawasan baru terkait dengan apa itu masjid, hakikat masjid sebenarnya. Yang jadi pertanyaan, ketika kita ingin bergerak menggerakkan masjid menjadi masjid yang terbaik di mata Allah, di mata manusia, kadang kita banyak pilihan gitu. Kita mau milih masjid yang mana ini ya? Di satu kota, di kota kita ini banyak masjid. Nah, kita mau milih masjid yang mana? Apakah kemudian masjid yang sesuai dengan ormas kita atau sesuai dengan harakah kita, dengan gerakan kita, atau mungkin ini masjid yang paling dekat dah, ini masjid di kampung saya dah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau toh kemudian kita jalankan itu, kita perlu berapa lama untuk menjadikan masjid itu jadi masjid yang berhasil. Misalnya di satu kabupaten tadi kita mau ambil yang mana nih? Udah kita fokus di satu masjid saja. Yang lain sudahlah nanti ngikutin aja gitu. Atau kemudian kita selesaikan satu masjid berhasil, kita pindah lagi ke masjid lain atau seperti apa? Nah, mungkin ini Ustaz, jazakallahu khair. Masih unmute Ustaz. Ya. Dibuka mic-nya. Ya, udah kedengaran? Kalau mau lihat masjid, di situ ada 2 masjid. Ada masjid usisa ala taqwa, ada masjid diror kata Allah. Tapi bukan untuk kita menilai-nilai. Ciri-ciri masjid usisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan diri. Jadi kalau ada yang sok suci, itu masjid diror berarti. Tapi kalau orangnya merasa berdosa, merasa salah, merasa nggak punya apa-apa,
merasa dia kosong seperti background antum itu, we are nothing, Allah is everything, berarti itu masjid yang tepat untuk antum berkhidmat di dalamnya. Kalau nggak bisa ngalah, ya ngalih. Kalau nggak bisa mengalah, ya pindah tempat. Baginda Rasulullah nggak nunggu Abu Jahal dan Abu Lahab sholat. Rasulullah tahu perjuangan sudah semakin berat di Mekah, Rasulullah memutuskan untuk pindah ke Yathrib. Ini tempat yang nggak dikenal sama siapapun, tempat yang nggak tahu, tempat antah berantah. Yathrib, atas izin Allah, dimulai dari Masjid Kuba, dimulai dari Masjid An-Nabawi. Allah takdirkan peradaban besar itu muncul sampai hari ini dan akhir zaman nanti, insya Allah. Perjalanan kita masih panjang, nggak mungkin bahas satu malam ini. Saya tahu di otak antum mulai kontraksi semua. Kita sudah siapkan kurikulumnya. Tenang-tenang, sabar-sabar. Dan kemarin di Mukadimah saya sudah bilang, syarat mutlak untuk gabung bersama Masjid Enterprise atau Masjid Bilioner adalah satu, mau berproses, yang kedua mau sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Kami nggak mungkin mengarahkan antum sesuatu yang melanggar sunnatullah. Kami nggak mungkin menyuruh antum melakukan sesuatu yang melanggar kitabullah. Nggak mungkin. Kita sudah pelajari, telusuri, pertanggungjawabkan. Insya Allah, selama perintah itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, tugas kita cuma satu, yaitu siap berproses, siap sami'na wa ata'na. Jazakumullah khair. Baik, insya Allah. Silakan selanjutnya dari Pak Ubaidullah. Silakan Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya agak aneh. Dari Jember saya, Ustaz. Siap, monggo. Maaf, kayaknya kalau dipanggil Bapak ini terlalu muda saya ini. Ya, monggo Mas. Ini Ustaz, lika-liku yang terjadi, yang sudah pernah kita alami, masjid yang ada di lokasi saya berada, emang betul masalah wakaf, Ustaz. Jadi masjid itu sama pihak dari pewakafnya itu mulai dari Mbak Buyutnya atau yang lainnya itu sudah diwakafkan. Namun setelah beberapa dekade, generasi, para generasi atau istilahnya cucu-cucunya itu jarang ke masjid. Jadi masjid itu diramaikan kebanyakan oleh bukan pewarisnya. Jadi mungkin merasa tersaingi, kok saya nggak dimajukan dan sebagainya. Jadi yang meramaikan, yang mempunyai program-program masjid niku, Ustaz, selalu dikasih fitnah dan sebagainya dan begini. Nah, mohon bimbingan Ustadz. Jadi bagaimana caranya untuk, sedangkan program-program yang kita buat itu mulai dari tiap bulannya santunan, terus kegiatan remasnya, yang intinya kita sampai pernah kita studi banding ke Masjid Joko Karian juga. Mohon pencerahan, Ustadz. Apa pertanyaannya? Mohon pencerahan untuk solusi seperti itu. Oke. Sedangkan masjid itu sudah diwakafkan, namun pewaris-pewarisnya itu menganggap itu masih milik mereka. Nah, sedangkan kita semua, terutama yang punya ide, terus punya programnya yang sudah sedemikian rupa,
itu sampai ada fitnah dan sebagainya, dan sampai disuruh keluar. Kalau nggak mau apa istilahnya ya. Intinya mereka harus naik gitu. Tidak boleh orang lain. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi tadi saya bilang kalau nggak bisa ngalah apa? Kalau mengalah sudah nggak mempan, ngapain? Ngalih, Ustaz. Ngalih. Apa itu ngalih? Pindah tempat, hijrah. Di sana masjid. Dia kan ngerasa dia yang punya. Ini yang saya bilang tadi, orang nggak tahu diri. Tapi juga antum ngelawan juga buang-buang waktu, nambah dosa udah pasti. Menambah pahala belum tentu. Daripada antum buang energi, bikin sendiri aja. Tuh Kang Randy bikin masjid di ujung mentok, Karangjoang, Balikpapan. Nah, tapi saya mau pesan sama antum, yang punya keyakinan atau gara-gara nonton malam hari lalu bilang, dah bismillah kami ngaleh. Tidak semudah itu Ferguson. Saya mau kasih tahu dulu antum, nggak cuma modal semangat aja. Nih, satu, telinga harus lebar, apa? Harus lebar. Hati harus lapang. Hati harus lapang. Namanya merintis tuh dicaci maki, dihina, diremehkan, dilecehkan. Betul. Siap nggak? Siap, Ustaz. Kalau antumnya baperan, kalau antumnya mudah ngambek, ya udahlah, bikin pempek aja, atau bikin tekwan, atau bikin kue-kue aja, dagang aja lah, nggak usah ngurusin masjid. Sekarang sudah mulai merintis musola, Ustaz. Nah, musola di masjid, Ustaz. Mantap, mainkan dengan merdu. Pokoknya mulai. Apa yang bisa dimulai, mulai. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Soalnya sudah disuruh keluar, Ustaz. Ya sudah, get out, check out. Bumi Allah luas. Ingat, tadi saya bilang, wa anal masajida lillah. Antum berbuat untuk agama Allah, yang antum besarkan agama Allah. Masa Allah nggak kasih tempat? Masa Allah nggak kasih? Ya memang begitu. Banyak kok, bukan cuma antum aja, seluruh Indonesia. Maka tadi saya bilang, penjahat-penjahat keikhlasan itu disebarluaskan oleh Allah di seluruh muka bumi. Di setiap kampung desa pasti ada pengganggu keikhlasan. Tapi kita jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Ya, semangat, bismillah. Lebar-lebar telinga, ikut seminar ini. Belum selesai, baru mukadimah, baru babak 1. Betul. Yang lain-lain belum selesai, belum keluar semua rumahnya. Tenang, sabar-sabar. Kan udah saya bilang, berproses. Kadang pertanyaannya tuh karena udah saking semangatnya langsung nanya pertanyaan teknis. Sabar-sabar, kurikulumnya masih panjang. Siap, ya, siap ya. Siap. Kami aja 8 tahun baru berani ngajar, baru berani sharing. Setelah Siap, Ustaz. Ya. Baik, insyaallah nanti kita akan ada sesi selanjutnya ya, sharing insyaallah sama Kiai Bung Ben dan juga teman-teman belajar yang lain. Silakan berikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan spirit masjidan tadi ya. Untuk hal-hal yang teknis, insyaallah nanti akan dibersamai oleh Kiai Bung Ben dan juga teman belajar tentunya. Mungkin saya beri kesempatan ke Ibu dulu ya. Nah, ini ada Ibu-ibu. Silakan Bu Asmidah, Bekasi. Assalamualaikum Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Iya, aduh pengen nangis. Masya Allah. Alhamdulillah Allah takdirkan umur seusia Bunda 64 tahun. Allahu Akbar. Bisa mencoba belajar dengan Ustadz, yaitu untuk menjadikan Masjid Ulul Albab menjadi masjid bilioner. Amin, amin. Allahumma amin. Bunda ada merintis sekolah, Ustadz. Dalam sekolah ada Masjid Ulul Albab. Selama ini memang digunakan untuk anak-anak sholat. Cuma anak-anak, umat atau umum tidak. Karena masjidnya hanya cukup buat murid SD, SMP, dan SMA. Tapi setelah sekarang kurang lebih mau masuk 2 tahun, kan anak-anak tidak ada yang datang ke sekolah. Masjid kosong. Ibu kalau melihat masjid, sedih. Masjid nggak ada yang sholat kecuali guru yang tidak gitu banyak jumlahnya.
Tadinya juga Jumat tidak, kemudian kata Bunda sholat Jumat. Apapun insya Allah nggak akan diapa-apakan oleh pemerintah. Alhamdulillah Jumat terus sekarang dengan guru-guru dan karyawan. Jadi pertanyaan Bunda gini Ustaz. Bunda udah ingin sekali masjid ini dibuka untuk umum. Di depan sekolah atau masjid itu ada tukang ojek, tukang beca, perempatan yang lalu lalang begitu banyak orang yang rasanya mungkin kalau kita welcome supaya ke masjid mereka akan masuk gitu. Dan Bunda udah berpikir akan membuka dapur umum. Nanti yang ke masjid akan dikasih makan gitu. Nah, tolong Ustadz sarankan gimana, karena Bunda bukan sendiri ya, ada suami, ada anak-anak. Ini juga anak-anak, wallahu alam, Bunda bilang ikut. Tapi wallahu alam, Bunda udah teriak-teriak di grup WA, grup keluarga, wallahu alam. Mudah-mudahan sih dia ikut, mudah-mudahan dia ikut. Tergerak hatinya gitu. Bunda yang udah seumur begini juga pengen bagaimana sisa usia ini bermanfaat buat umat. Terutama memberdayakan, memfungsikan masjid yang seperti Bunda lihat masjid di Munzalan, kapal Munzalan. Bunda pengen ke sana, insya Allah, Allah takdirkan bisa silaturahmi ke masjid Munzalan, Ustadz. Itu aja Ustadz, jadi gimana, karena memang masjidnya satu, kemudian pengen umat masuk ke masjid gitu. Bagaimana caranya Ustadz agar Bunda diizinkan gitu oleh kepala sekolah, oleh pengurus yayasan yang lain, agar masjid ini kita gunakan buat nyembah Allah, umat diajak supaya sholat. Itu pertanyaan Bunda yang singkat. Terima kasih Ustadz, doakan Bunda sehat, Bunda masih ada umur buat berbakti kepada masjid untuk Allah, masjid untuk Allah, insya Allah. Amin. Mau cerita panjang, nanti habis waktunya. Nanti kita cerita lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Masya Allah nih Bunda nih. Luar biasa. Dulu kita di awal-awal siapa bangun? Bu Sri ya? Bu Sri Hartati ya? Siapa dulu di awal? Iya. Sri Harti, Kiai. Bu Sri Hartini ya? Itu juga umurnya berapa tahun beliau? 60-an juga. 60-an something ya. Itu tiap malam itu membersamai kita, Masya Allah. Nah Bunda, insya Allah Bunda niat baik, cita-cita baik dimudahkan Allah. Tadi kurumusnya, kalau ada niat pasti ada jalan, kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Bunda sudah berazam, sudah niat mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, nanti Allah yang bukakan jalan. Pokoknya pasang niat dulu. Saya yakin dan percaya Bunda, ketika tujuan kita Allah, cita-cita kita Allah, nanti dunia datang dalam keadaan hina. Hati-hati manusia juga punya Allah Bunda, nanti Allah yang bukain. Rumusnya gimana Ustaz? Start small, start easy. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sederhana. Mulai aja dulu Bunda. Pakai dulu untuk sholat, pakai dulu sambil bilang sama Allah, ya Allah lindungi kami, ya Allah jauhkan kami dari fitnah, ya Allah jauhkan kami dari mara bahaya. Buka hati saudara-saudara kami ya Allah. Kalau Bunda sudah berdoa, nangis, netesin air mata di atas sejadah, ya kan? Pasti Allah bukakan jalan, insya Allah. Kami mendoakan dan semua peserta mendoakan semoga Masjid Ulul Albab bisa difungsikan sesuai dengan apa yang Allah mau. Sesuai dengan apa yang Amin. Amin. Allahumma amin. Syukran Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Wah, semangat. Kasih Bunda. Iya, Ustaz, mungkin masih ada waktu Ustaz ya? Ya. Silakan, saya ini yang saya lihat Pak Kohar. Nah Pak Kohar, kalau nggak Pak Kohar, ini yang nonton bareng Pak Ali Rahman. Pak Ali, silakan Pak Ali. Ada yang ditanyakan Pak Ali? Mana Pak Ali? Hadir Ustaz. Terima kasih ya. Oh, sama dengan Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Pertama itu S1. Saat ini agak gaung Ustaz. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Quwata illa billah. Sangat bersyukur sekali pada malam hari ini bisa berjumpa dengan guru kami, guru kita semuanya, Ustadz Amanul Hakim. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bil khair, bil khair. Khair, Masya Allah. Alhamdulillah. Taib sudah lama sebetulnya kami di Masjid Alisan, Jaka Permai, Bekasi belajar baik di YouTube ya, dengan antum, dan juga alhamdulillah sudah kami praktekkan baik dalam gerakan infak beras, Jumat Berkah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya ya. Menyimak tadi pemaparan antum yang kita dengarkan bersama adalah menurut kami adalah menguatkan ruh para pengurus DKM untuk selanjutnya bisa berbagi dengan jamaahnya ya. Dan ruh yang pertama yang kami rasakan adalah ruh atau jiwa keikhlasan ya. Ikhlas pengurus masjid untuk memurkan masjid, ikhlas jamaahnya untuk ke masjid, dan ikhlas semuanya untuk memurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin kami tanyakan adalah bahwa tadi ataupun kemarin di pemaparan kemarin di Munzalan ini tidak hanya masjid itu adalah tempat sholat, tempat ngaji, tempat berbagi, tempat membantu, tapi juga dari masjid terbentuk sebuah lembaga pendidikan. Sehingga kami mendengar adalah pondok pondok pesantren modern Munzalan. Nah, ini seperti dulu di pondok rasanya, seperti itu antum dulu mondok di Gontor ya. Ana marhalah arbawatis'in Ustaz. Afwan. Wa Ustaz lakitu ana bi Ustaz Rijal marot fi alisanuna. Ustaz Rijal Siregar. Nah, yang ingin kami belajar adalah bagaimana usaha kita, ya, effort kita untuk menjadikan masjid ini seperti pondok, Ustaz. Ada santrinya, tentu dengan kapasitas yang terbatas, fasilitas yang terbatas ya, karena masjid hanya memiliki ruang masjid dan mungkin beberapa ruang kantor operasional kegiatan. Demikian Ustaz, mohon arahannya untuk ilmunya bagi kami dan kita semuanya di Bekasi dan semuanya insya Allah menjadi pembelajaran bagi kita. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kita sampaikan pelatihan ini satu paket. Antum nggak bisa dengar terpisah-pisah. Dia kayak puzzle, saling terhubung, saling terkoneksi. Materi ini baru materi awal, baru materi pembuka, baru innal hamda, gitulah kira-kira. Baru sampai innal hamda, belum sampai amma ba'du belum. Ini baru innal hamda. Jadi saya paham psikologisnya teman-teman pengen langsung udah terbakar, pengen semangat, tapi jangan cuma modal teriak-teriak aja. Karena kalau kita perang melawan musuh, kita teriak-teriak Allahu Akbar di lapangan terbuka, dia tembak kita pakai sniper. Mati di tempat kita. Maka harus pakai siasat, harus berstrategi. Jenderal Sudirman itu disebut Panglima Besar karena salah satu kelebihannya Allah takdirkan beliau memimpin perang gerilya. Nah, kita bergerak di masjid ini perang gerilya. Seolah-olah seperti perang gerilya. Ada strateginya, ada siasatnya, ada metodenya. Insya Allah nanti di Masjid Bilioner ini dengan teman-teman, para coach, para pembimbing yang ada di sini, insya Allah antum-antum panjenengan semua akan dikasih arahan. Steppingnya seperti apa, tahapannya seperti apa, dari mana memulainya, apa yang harus dilakukan, things to do-nya seperti apa, ngurusin baitul mal gimana, akte legal formal seperti apa, dan lain-lain. Stepping-steppingnya insya Allah disampaikan semua. Nggak ada yang kita tutup-tutupin, kita dampingin. Kita senang lihat antum lebih baik, lebih hebat, lebih makmur, lebih sukses, lebih berkah daripada kita. Sangat senang. Kenapa? Karena kebaikan nggak akan pernah mati, kemudian nggak akan pernah tertukar. Pokoknya sabar-sabar, berproses, insya Allah nanti semua seluk-beluk tentang dunia masjid dan dakwah ini kita akan bongkar semuanya, insya Allah. Sabar-sabar. Yang penting
dapat dulu spirit ruhnya tadi. Wa annal masajida lillah. Masjid punya Allah, oke, bukan punya saya. Masjid punya Allah, berarti saya harus berbuat untuk dia, bukan untuk siapa-siapa. Ya kan? Jadi insya Allah pelan-pelan, sabar-sabar, tenang-tenang. Oke? Kita baru mulai. Baik, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ini banyak sebenarnya pertanyaan, tapi nanti kita juga akan jawab bersama teman-teman belajar, Insya Allah. Dari ada Pak Haris, Bang Aji, Mas Sukma, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis ya, Insya Allah. Mungkin Ustaz kita tutup untuk sesi pertama ini Ustaz dengan closing statement. Insya Allah Ustaz. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Kalau memang ayah bunda punya niat yang baik, cita-cita yang baik, niat yang lillahi ta'ala karena Allah, tidak mungkin Allah dan para malaikatnya diam. Allah dan para malaikatnya pasti menghadirkan orang-orang yang akan membersamai dakwah ini. Di mana ada gula, di situ ada semut. Siapkan dulu gulanya, nanti semutnya datang sendiri. Gula itu seperti niat baik, cita-cita yang baik. Maka begitu kita pasang niat baik, niat karena Allah, untuk Allah, dan untuk besarkan agama Allah, nanti pertolongan Allah berdatangan. Insya Allah. Pokoknya, luruskan niat, bersihkan hati. Insya Allah nanti kita sama-sama, ini bukan akhir, ini bukan langsung tumpah malam ini semuanya, pelan-pelan kita baru mulai. Begitu kira-kira. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallah fikum, berkah selalu. Saya izin pamit. Nanti insya Allah ada teman-teman yang akan menjadi teman belajar panjenengan semua. Insya Allah akan dibersamai. Silakan ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini. Mohon maaf lahir batin. Saya izin pamit. Jadi masih ada urusan lagi. Belum langsung istirahat. Ya Alhamdulillah besok pagi kita ketemu lagi di SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Insya Allah Bapak Ibu, ini kita baru mulai. Nanti besok hari Rabu Insya Allah ya Lukman juga akan menyampaikan sesi berikutnya tentang masjid romantis, masjid bestari, ya, dan bagaimana konsep dasar masjid ya. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Baik Bapak Ibu, tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita catat namun belum sempat kita jawab ya. Insya Allah nanti sesi-sesi berikutnya akan kita coba jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah nanti akan juga didampingi oleh teman belajar, juga ada Bung Ben dan juga Pak Haris, Mas Sukma dan Bang Haji, insya Allah. Mungkin silakan, saya pengen menyapa Pak Haris. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gun sehat? Alhamdulillah, karena tadi di awal Pak Haris nggak ada. Oh iya, mohon maaf ini baru tadarus biasa, habis sholat isya tadarus berjamaah baru bisa join Bang Gun, mohon maaf. Banyak nih pertanyaannya, tadi udah direkap sama tim ya. Mungkin Pak Haris bisa sharing-sharing juga malam hari ini terkait materi yang Cik Lukman juga lah tadi ya. Siap, bismillah. Saya juga masih belajar Bang Gun. Insya Allah. Insya Allah dari pertanyaan yang mana dulu Bang Gun kira-kira? Pertanyaan masih ada gak nih dari Pak Raihan. Pak Raihan, apa saja sumber dana yang digunakan untuk mengaktualisasi program? Ini sih nanya dana ini Pak. Kemudian bagaimana dari Masjid Al-Ikhlas Serang, bagaimana cara agar masjid dapat menarik jamaah di sekitar masjid? Nah, jadi dua itu dulu Pak. Apa saja sumber dana yang digunakan untuk mengaktualisasikan program?
Kemudian bagaimana cara agar masjid dapat menarik jamaah di sekitar masjid dari Masjid Al-Ikhlas. Silakan monggo. Insyaallah. Terima kasih Bang Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ormas, orang-orang baik. Terima kasih sudah diberi kesempatan sama Bang Gun untuk membantu membersamai bapak-bapak, ibu sekalian, orang-orang masjid, ormas abdi dalem. Insya Allah berkah ya. Insya Allah berkah. Untuk pertanyaan yang pertama, sumber dana ya, sumber dana masjid untuk mengaktifkan program. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah program dulu, baru mikirkan dananya. Jangan dibalik, dana dulu, baru programnya. Itu yang pertama. Jadi buat program dulu, nanti dari program itu nanti kita coba lakukan mekanisme promosi. Insya Allah nanti dari sana dana akan didapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap program tentunya ada akad. Ya, kita jangan sampai lupa bahwa jangan sampai nanti programnya atau dana penyaluran dananya itu tidak sesuai dengan akad. Jadi program itu menunjukkan akad. Misalnya program gerakan infak beras masjid untuk misalnya anak yatim, fakir miskin. Maka dana yang didapat itu nanti disalurkan untuk yatim, fakir miskin, misalnya seperti itu. Jangan sampai nanti dana yang didapat ternyata untuk membangun masjid. Nah, ini keliru. Nanti misalnya buka lagi program namanya sodakoh bangun masjid, ya, atau untuk pengembangan kawasan masjid. Nah, itu akadnya. Maka dana yang didapat itu nanti bisa untuk mengembangkan atau membangun masjid. Kira-kira seperti itu untuk yang pertanyaan pertama dari Pak Raihan ya tadi ya. Semoga bisa menjawab ya Pak Raihan. Pak Raihan mungkin bisa open mic. Boleh? Assalamualaikum, maaf Pak, saya ini anak muda Pak, bukan bapak-bapak. Oh ya Mas, ya mohon maaf ya, belum tahu umur nih. Salam silaturahim. Iya. Anak muda. Anak muda ya semuanya, Masya Allah. Siap Mas, siap. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya dari Masjid Al-Ikhlas ya tadi ya. Iya benar Pak Aris. Masjid Al-Ikhlas itu pertanyaannya sebentar Bang Gun, saya cek dulu. Bagaimana cara agar masjid dapat menarik jamaah? Oke. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya ada banyak program Bapak Ibu sekalian untuk menarik jamaah ya. Pertama misalnya kita bikin program masjid makan-makan ya, atau biasa disebut kalau dari kita ya, dari alumni PMB menyebutnya 3M, masjid makan-makan ya. Dengan kita adakan yang paling kecil ya, yang paling kecil, paling mudah, misalnya teh, kopi, jahe gratis tiap hari. Nah itu insya Allah dananya kita bisa ambil dari infak umum, boleh. Atau kita bikin program sendiri khusus untuk masjid makan-makan, boleh, dan seterusnya. Atau untuk menarik jamaah yang lain, ada program misalnya tadarus ya, tadarus berjamaah. Nah, habis sholat kita baca 1 lembar, ya, 1 lembar kita baca, kemudian kita undang jamaah setelah sholat, jangan langsung pulang, yuk kita sama-sama membaca Quran bersama-sama, misalnya itu seperti itu. Itu kira-kira salah satu program ya, salah satu program untuk bisa menarik jamaah. Kira-kira begitu Bang Gun jawabannya. Mungkin ada yang ini bertanya kembali tentang apa tadi yang saya jawab dari Masjid Al-Ikhlas. Serang, silakan. Serang dekat ya sama saya di Tangerang Selatan, sama-sama Banten, Pak. Assalamualaikum Ustaz Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi, kebetulan kami lagi nobar nih Ustaz, itu. Jadi ya. Kita nobar, kebetulan pengurus yang lain juga lagi ada rapat untuk kegiatan apa yang hajatan di tetangga, jadi nggak semua ikut. Oh ya, ini yang di Serang itu Pak ya? Iya di Serang Pak, di Serang Timur Pak. Serang Timur ya?
Oke. Iya, Serang Timur. Kalau kita keluar Serang Timur, sebelah kanan. Iya, ini Ustaz. Jadi masjid kami alhamdulillah kalau dibilang besar Ustaz. Cuman masalahnya jamaahnya juga masih sedikit. Kalaupun ada ya setiap sholat wajib ya 3-4 shop gitu ya. Kalau ke belakangnya kalau mau diurutin ya mungkin sampai 15 shop juga bisa gitu. Oke. Nah, terus kedua, kegiatan-kegiatan yang lain memang belum ada ini Ustaz. Ya, agak berat di sini. Pingin ya seperti masjid-masjid lain lah. Ada bisa manfaat untuk masyarakat sekitar, untuk jamaah gitu. Nah, kebetulan memang di lingkungan kita kalau kita hitung-hitungan mungkin antara mustahik dan musyakinya itu lebih banyakkan mustahik. Mustahid ya. Oh iya. Sama dengan ini. Di masjid dekat rumah saya juga kebanyakan mustahidnya daripada muzaki. Ini kebetulan saya juga sudah setahun lebih jalanin program namanya Gerakan Sedekah Pangan, tapi memang di luar, bukan di komplek gitu. Nah, inginnya ini bisa berjalan juga di masjid gitu. Cuman yang jadi masalah adalah kita juga personilnya masih belum ada yang terikat dengan masjid gitu. Nah, ini mohon doanya nih Ustadz dan mohon dukungannya juga dari teman-teman lah di Masjid Billionary, dan ini kami juga sengaja untuk ikut belajar ke sini nih Ustadz nih. Mudah-mudahan ada masukan-masukan dan membuka wawasan pada seluruh pengurus. Ini Insya Allah. Kami ada bertiga aja nih di ruangan, kemarin juga kami bertiga juga, tapi lain orang lagi gitu. Iya. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Saya Pak Thohir, Ustaz. Pak Thohir, ya. Salam silaturahim Pak. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa bertemu silaturahim. Jadi lebih dekat ya Pak ya kita ngobrolnya. Yang pasti yang tadi Pak yang disampaikan oleh Gurunda Yai Lukman. Jadi kita mulai dulu saja. Jadi bergeraklah Pak, jangan tunggu sempurna. Insya Allah nanti Allah akan sempurnakan. Insya Allah. Kemudian, ya, bersihkan hati, luruskan niat. Jadi ada nanti di materi yang keberapa Pak, itu ada 6 pilar dakwah. Ya, 6 pilar dakwah yang kita beresin dulu pengurus masjidnya nih. Pengurus masjidnya mindsetnya harus benar dulu nih. Frekuensinya harus sama dulu Pak. Mulai dari diri sendiri, ibda binafsi Pak. Jadi jangan menyuruh orang lain dulu, tapi tunjukkan dari kita. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang muda. Start small, start easy. Nah, itu Pak ya. Jadi mulai dari yang kecil, mulai dari yang muda, bergerak saja Pak. Bergerak saja, percaya sama Allah ya kan. Seperti yang tadi Gurunda sampaikan, bil ghaib ya. Jadi kita percaya sama Allah, bahwa Allah akan turunkan pertolongan. Kalau memang terus kita bergerak, hati kita bersih, lurus niat ya. We are nothing, Allah is everything. Jadi jangan sampai nanti Pak kalau sudah masjidnya makmur, Bapak merasa wah ini gara-gara saya. Nah itu jangan sampai. Nanti keberkahan nggak akan turun di masjid antum. Terus saja bertanggung jawab kita harus berarti anak kayak mikir kui. Ya maaf. Saya jamaah Nasr dan jamaah Huswatun Hasanah untuk Jaya Ustaz. Sebentar, agak ada yang noise. Ya, silakan diulang Pak. Mohon maaf tadi ada noise dari yang lain. Gimana silakan? Kebetulan saya jamaah Huswatun Hasanah di Pondok Jaya Ustaz dan di Anasar juga. Yap. Nah, ini sekarang saya pindah ke Serang gitu Ustaz. Oke. Alhamdulillah di kompleks sendiri nih. Kalau kemarin di sana kos kebetulan. Ya ada tugas di sana gitu. Jadi pengen juga kayak masjid-masjid di sana gitu. Di Huswatun Hasanah, di Pondok Jaya, An-Nasr di Bintaro ya. Bagus kegiatannya penuh gitu. Dan pengen juga di masjid. Ya, bergerak aja dulu Pak. Bimbingannya Ustaz. Siap, bergerak aja dulu. SK-nya udah jelas, ayat Allah udah jelas. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Semoga Pak Thohir ya dengan timnya ini termasuk golongan muhtadin, golongan yang diberi petunjuk sama Allah. Insya Allah. Bergerak aja terus Pak, jangan
berhenti ya. Nah, apalagi Bapak kan sudah punya masjid tuh. Nah, ini sudah luar biasa nih, sudah pondasinya dibenerin dulu nih, Baitullahnya dibenerin. Materi itunya udah selesai, ini tinggal diskusi. Iya, Pak Tahir. Siap. Siap. Barakallah, Pak. Sehat selalu, berkah selalu. Demikian, Bang Gun. Dari saya. Silakan. Yang lain ke Bang Gun. Silakan, Bang Gun. Bang Haji, Bang Sukma, monggo. Baik, Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan secara langsung nanti bisa disampaikan di sesi diskusi lanjutan kita pasca materi utama, Bapak Ibu. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Aris yang coba kita rekam dari kolom chat, tapi mungkin sambil nanti secara satu persatu pelan-pelan kita coba cari pertanyaan yang relate dengan sesi hari ini. Bapak Ibu juga dipersilakan Pak untuk langsung bertanya, berdiskusi ataupun sharing. Masya Allah pada malam hari ini ada Yai Bung Ben masih juga standby nih Pak Aris di ruangan, ada Pak Haris, ada Mas Sukma, ada saya dan insya Allah ada Bang Gun. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siap. Izin saya spotlight dulu Pak. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Novi, silakan Bang. Ya, Novi dari masjid mana nih Bang Novi? Masjid Al-Mutakin, Mesin, Sumatera Selatan. Silakan Bang Novi. Ya, ini mungkin permasalahannya ini Ustaz. Jadi kita baru 3 bulan ini jadi ketua masjid. Masya Allah, tahniah Bang. Jadi memang selama ini kan dikelola oleh ya lebih banyak keluarga kan di sini, dan saya statusnya pendatang sebenarnya karena mayoritas di sini kan satu etnis ya kan, dan saya pendatang dan dari etnis yang berbeda sebenarnya kan, dan kebiasaan di sini adat yang terjadi. Jadi di bulan Muharram ini ada suruhan dan ada satu tradisi ya, tradisi ruatan. Yang ini kita anggap mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pahami ya. Nah, jadi alhamdulillah atas inisiasi dari kawan-kawan juga dan kita ngasih pemahaman karena ini menyerempet ke masalah akidah. Ya kan? Jadi alhamdulillah atas ya inisiasi kawan-kawan akhirnya ya kita sepakati dengan adanya suruhan tapi menghilangkan ruatan. Ya kan? Jujur mungkin kalau Anda mikir ini dengan waktu yang baru sekitar 2 bulan kemarin, ya kan kita kayaknya sudah gaspol ini. Jadi memang kemarin rencana kayak kan kita mungkin bertahap untuk merubah kan bertahap. Tapi karena memang kondisinya nanti acara itu di depan masjid, ya makanya terpaksa kita harus gaspol ini. Ya kan? Jadi kita kasih pemahaman tentang apa itu ruatan, bagaimana konsekuensinya terhadap akidah ya kan. Dan alhamdulillah banyak yang menerima. Tapi ada sebagian yang saat ini mungkin terbelah sebenarnya Ustaz. Ya, terbelah mereka masih ingin dengan adat dan ini ya. Dan saya melihat ya mungkin agak kalau sekarang agak cukup ini kan karena memang waktu di penyusunan struktur unsur-unsur kayak RT, RW itu saya masukkan di humas ya kan. Jadi kalaupun ada program kemarin alhamdulillah kita sudah jalankan juga program untuk sedekah beras. Ya maksud kita nanti ketika beras itu sudah terkumpul melalui RT untuk menyampaikannya kan. Ini juga mungkin jadi program untuk pemerintah juga kan sebenarnya. Nah ini mungkin saya pertanyaannya dengan kondisi yang terbelah ini, ya kan? Karena ya kalau saya sendiri mungkin mengambil hikmahnya dari ini semua kita bisa tahu kan mana teman-teman yang mungkin dia ini istiqomah memang lillahi ta'ala ikhlas dia ketika datang ke masjid untuk berjamaah belajar dan untuk memakmurkan. Nah kawan-kawan yang tadi yang mungkin mereka ini akhirnya ya mereka ya berjamaah jadi jarang ya kan, terus ya mereka mungkin sekarang merasa acuh tak acuh lah ya, tapi saya sampaikan dengan teman-teman kita jawab dengan program
ya kan, kita jawab dengan program. Kita bagi beras, dan kemarin alhamdulillah pas Muharram itu terkumpul dana 13.400.000 itu dadakan, dan saya sampaikan kita bagaimana bisa sedekah Muharram itu bukan hanya setahun sekali, 2 minggu sekali, ya kan, dengan sedekah subuh. Alhamdulillah diterima 100 kenceleng untuk sedekah subuh sudah kita sebarkan, ya kan. Nah mungkin mungkin masukannya dengan kondisi yang seperti ini kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Novi. Masya Allah, ini baru 3 bulan udah banyak program yang mau dihadirkan di masjid nih Pak Aris. Gaspol ya, Gaspol. Namun tadi tentu ada dinamika juga nih Bang yang dihadapi ya. Ada ya tadi ini ada fraksi lah. Ada faksi-faksi yang muncul ini ya. Mungkin Pak Aris masuk kira-kira apa mungkin masukan dan mungkin saran nih bagi Bang Novi dan teman-teman DKM yang Masya Allah nih udah mulai menggerakkan banyak program ya, dan kemudian juga bisa melewati nih mungkin tantangan dan kemudian mungkin ujian ya dari beberapa jamaah yang juga mungkin tidak sepenuhnya mendukung perubahan yang ingin dan program-program yang dihadirkan di masjid ini. Pak Aris, masuk mah. Silakan Bang Sukma. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya salam kenal Pak Novi, saya Sukma, izin sharing ya, bukan ini sharing. Jadi gini Pak Novi, kalau melihat kasusnya Pak Novi ini sebenarnya Pak Novi sekarang memang sudah menjadi ketua DKM ya Pak ya. Artinya secara otoritas Pak Novi sudah megang. Nah, dengan hadirnya kan melalui pelatihan ini kita sedang mencoba ya menata mindset baru. Nah, artinya di situ Pak Novi bisa mulai memainkan peranan Pak Novi ya sebagai ini Pak Novi akhirnya menjadi kiainya nih, menjadi pengasuhnya. Nah, lalu bagaimana menyikapi terkait masalah adanya dinamika atau ada perpecahan, ada yang kurang ini. Kalau kami mengikuti sarannya Kiai Lukman, very good, very fine. Kalau nggak ikut, cari yang lain. Nah, gitu. Jadi kita fokus pada yang mau saja, Pak Novi. Kita jangan fokuskan energi kita pada orang-orang yang memang tidak mau bersamai kita. Kita fokuskan energi kita pada orang-orang yang memang bisa menerima arahan-arahan dari kita. Karena ini sesuai dengan konsep kalau masjid itu konsep kepemimpinannya kan seperti sholat berjamaah. Ketika imam menyatakan takbir, semua takbir. Ketika imam menyatakan ruku, semua ruku. Nah, kalau misalkan ada yang nggak ikut itu, ya berarti itu sudah lepas dari jamaahnya. Fokuskan di situ saja. Apalagi kalau mendengar ceritanya dari Pak Novi ini, fraksi ini ya, perpecahan ini kan terjadi karena ada perselisihan yang sangat fundamental sebenarnya kan, kaitannya dengan akidah. Kalau misalkan hal-hal yang terkait masalah khilafiyah itu masih bisa kita diskusikan, Namun kalau udah kaitannya dengan akidah, sesuai dengan yang Pak Novi ceritakan, saya rasa itu perlu menjadi pagar ya, prinsip kita perlu kita ini kan. Itu sih Pak Novi, masukan dari kami. Jazakallah. Baik, gimana Pak Novi? Insyaallah. Ya, terima kasih dan cukup ya menyemangati ya. Karena yang kita memang sekarang garap ya kan ya, istilahnya kan sekarang ini kelihatan mana teman yang memang dia murni untuk bergerak ya kan, gimana memang mereka bergerak itu karena ya ada apa-apanya gitu kan. Dan mungkin ini juga sedikit gambaran, kami ini dari lingkungan ini itu kristenisasinya kuat Ustaz. Jadi ada gereja metodis dengan sekolah mereka tingkatan SMP, SMA ya kan, bahkan SD di sini. Dan bahkan mereka memberikan sekolah yang itu lebih murah daripada sekolah-sekolah Islam dan juga sekolah-sekolah negeri kan dengan jaminannya. Jadi anak ini sebagai contoh, kalau anak taekwondo itu di luar itu mereka bayar, tapi kalau mau dibawa metodis mereka gratis. Ya kan? Jadi program-program ini sebenarnya yang jadi tantangan juga untuk kita kan, di samping kita menyamakan mindset dengan yang lainnya. Ya, terima kasih. Mungkin boleh tambahan Pak Novi sedikit terkait masalah filter jamaah atau sahabat-sahabat yang akan membersamai Pak Novi ini.
agar menjadi filternya dari kita ini, kalau di kami ada 3 prinsip MSQ, Masjid, Subuh, Quran. Nah, kita cari orang-orang yang konsisten datang ke masjid, kita cari orang-orang yang konsisten hadir di waktu subuh, kita cari orang-orang yang mau mengkaji Quran. Nah, kalau misalkan orang-orang itu bisa memenuhi ketiga checklist itu, MSQ-nya ya, masjidnya hadir terus, subuhnya hadir terus, dan Qurannya itu mau konsisten gitu belajar. Nah, insya Allah itu orang-orang baik yang Allah datangkan untuk kita. Insya Allah, Pak Novi. Syukran. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sukma dan Pak Nofri. Pak Novi atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan menjadi penyemangat tadi, Mas Sukma ya. MSQ ternyata filter paling gampang ya, Mas Sukma ya. Masya Allah, ini filter yang mudah-mudahan kita memudahkan kita dan itu menjadi cara kita untuk melihat orang-orang yang mudah-mudahan juga bisa berkhidmat sepenuhnya di masjid, Bapak Ibu. Baik, silakan sahabat Masjid Blauner yang lain jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Dari Baitur Rahman, Pak. Baitur Rahman, silakan Pak, dari Pak Rudi ya. Ya, mewakili Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Pertanyaan kami adalah sebenarnya kami juga sudah memulai bagaimana mengajak jamaah itu memakmurkan masjid. Salah satunya adalah dengan program Subuh Berkah. Nah, tapi pada kenyataannya ketika ini sudah mulai berjalan, malah ada pandemi seperti ini ya. Sehingga semuanya balik lagi ke awal. Bahkan kemarin sempat ya ada masjid ini mau ditutup katanya. Tapi yang sebagian yang tetap bertahan ya kita tetap sholat. Tapi kegiatan-kegiatan yang lainnya jadi akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, mungkin saya ingin meminta pengalaman di masjid ya Kapal Menjalan itu, apakah dengan masa pandemi seperti ini, apakah kegiatan-kegiatan seperti ini tetap berlangsung, atau mungkin teknik-tekniknya seperti apa sehingga walaupun pandemi seperti ini masih tetap makmur. Gitu aja